Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi dengan saya di mata kuliah Teknologi Informasi. Hari ini kita akan membahas tentang Excel. Jadi, Excel itu sebenarnya masih dalam aplikasi Microsoft Office. Nah, kita buka Excelnya. Ini adalah Excel. Di sini saya menggunakan Excel 2019. Nah, ini untuk membukanya kita tekan blank workbook. Sebagaimana di pertemuan terakhir sebelum UTS, kita sudah mengenal panel-panel dari Excel. Kemudian saat ini kita akan membahas tentang membuat tabel di dalam Excel. Sebelum kita membuat tabel, kita perhatikan dahulu ini adalah kolom A, B, C, D dan seterusnya, dan ini adalah baris. Nah, ketika misalkan kita membuat sebuah tabel, sebenarnya di Excel ini semuanya itu sudah jadi tabel. Hanya dia itu tidak secara langsung gitu. Jadi tabelnya ini masih di dalam samar-samar ya. Tapi kalau kita misalkan kita ketik asal, kemudian kita print ya, print preview, maka dia itu kertasnya putih, jadi tidak ada garisnya. Nah, ini satu kotak ini dinamakan sel. Jadi ya, ini adalah sel C4. Nah, di sini sudah terlihat ya C4. Di sini menunjukkan bahwa sel yang aktif itu adalah C, kolom C baris keempat. Kemudian jika kita ingin membuat tabel, jadi saya contohkan di sini daftar inventaris barang ya, inventaris barang. Oke, ini hanya contoh. Jadi misalkan ini kita mau bikin inventaris barang, itu pertama itu biasanya ada nomor, kemudian di sini ada kode barang, lalu di sini ada nama barang. Lalu di sini adalah biasanya quantity atau disingkat dengan QTY. Nah, ini sebenarnya kalau mau dipanjangin lagi bisa. Di sini ada barang masuk, di sini ada barang keluar, tanggalnya ya. Misalkan saya contohkan ini tanggal masuk, dan ini tanggal keluar. Maksudnya tanggal keluar barang ya. Nah, di sini kita lihat di sini tidak presisi ya untuk lebar dari tabelnya. Maka ada beberapa cara untuk mengecilkan tabel ini.
atau judul tabel, kita bisa mempergunakan di menu home, lalu di ribbon format. Nah, ini kita bisa scroll down, lalu di sini ada namanya width column. Nah, ini yang menentukan lebarnya. Pada lebar di kolom C ini kan hanya nomor saja. Ini bisa kita kecilkan jadi misalkan 4. Kita tekan enter atau tekan OK. Nah, dia akan kecil. Itu cara pertama. Kemudian cara kedua itu kita bisa mempergunakan ujung dari batas dari kolom D dan E. Kita klik 2 kali di sini. Untuk klik 2 kalinya kita bisa lihat perbedaan mouse ya. Ini kalau tanda plus ini biasanya digunakan untuk di sel. Tapi ketika kita sudah seperti ini mouse-nya, ini biasanya untuk memperlebar atau memperkecil kolom. Bersama juga dengan yang baris. Nah, seperti ini. Kita bisa kalau klik 2 kali dia otomatis. Klik 2 kali. Nah, seperti itu. Nah, ini kenapa lebar? Karena di sini ada judul dari tabel. Nah, caranya biar kita tidak selebar ini, kita sorot dahulu, seleksi dari C, D, E, jadi disamakan untuk lebarnya. Setelah itu kita tekan yang namanya merge and center. Baik, seperti ini sudah. Maka kita bisa klik 2 kali lagi di kolom D. Nah, dia seperti ini presisi ya. Kemudian di sini juga ada namanya nama barang. Nah, di sini ada nama barang, sama kita bisa klik seperti itu, klik 2 kali. Lalu untuk quantity ini kita bisa lebarkan atau kecilkan gitu. Lalu di sini ada tanggal masuk dan keluar. Di sini kita lihat tanggalnya kan sama ya. Nah, ini kita bisa taruh tanggalnya di sini, tanggal. Jadi di sini hanya masuk dan keluar. Ini masuk, di sini keluar. Maksudnya keluar barang ya, masuk barang dan keluar barangnya. Baik, setelah seperti ini kita bisa tanggalnya kita sorot lalu di merge. Nah, ini sudah. Nah, di sininya kosong, tapi di sini ada tanggal. Nah, biar kita samakan, kita sorot seperti seleksi seperti ini di kolom C. Nah, biar kita nggak capek, kita tekan Ctrl di keyboard, ditahan, lalu kita seleksi di yang lainnya, maka dia itu akan seperti semuanya, tapi dia sebenarnya naik turun seperti ini ya. Baik, kita merge and center. Baik, sudah seperti ini. Ini adalah judul dari tabel. Nah, judul dari tabel ini tidak seperti ini saja, kita ini di bawah ya, ini di bawah dan ini enggak presisi gitu ya. Kita rapikan,
Nah, di sini ada namanya alignment atau paragraf. Nah, ini tadinya di bawah, kita tekan yang center. Lalu nah, ini masuk dan keluar ini juga sama, kita tekan center. Baik. Setelah itu sudah terlihat seperti judul tabelnya. Nah, ini kode barang sebenarnya kita bisa lebih kecilkan lagi. Nah, untuk nama barang sebenarnya dia itu lebar. Nah, caranya kode barang dikecilkan seperti ini. Kita bisa tekan yang namanya wrap text. Nah, kalau tekan wrap text, dia itu akan memanjang gitu, atau tidak sampai ke sel berikutnya. Jadi kita bisa kecilkan lagi. Baik, misalkan ini kode barangnya cuma sedikit, bisa seperti ini. Lalu nama barang biasanya kan besar. Nah, ini ada garis putus-putus. Garis putus-putus ini adalah menandakan akhir dari kertas atau set print areanya. Nah, ini nanti kita akan bisa ubah set print area. Baik, kita membuat tabel dahulu. Setelah seperti ini, kita seleksi semuanya. Misalkan kita mau ada sampai baris ke 15. Nah, seperti ini kita seleksi. Lalu di sini ada yang namanya border di samping fill color dan juga underline. Baik, kita bisa tekan, lalu tekan all border. Kalau tekan all border ini, kita akan melihat semuanya sudah seperti tabel, ya. Baik, kalau sudah seperti ini, kita lihat di print previewnya. Nah, dia itu adanya di samping. Nah, seperti ini. Jadi ini adalah batas kertasnya tadi ya. Jadi dia seperti di samping. Nah, bagaimana kita men-set print area? Set print area itu ada di page layout, menu page layout. Jadi kita ke page layout, lalu di sini ada print area. Kita bisa set print area. Nah, ini kita harus seleksi dahulu. Nah, biasa kan kalau mau set print area, kita lebihkan satu kolom dan satu baris. Kenapa? Karena biar semuanya terlihat di dalam di cetaknya nanti. Setelah disorot baru di set. Oke, baik. Nah, ini di sini sudah di set print area. Ada garis tersendiri ya. Nah, kita bisa lihat di sini file print. Nah, dia sudah ke tengah gitu ya. Oke. Ada kasus sering ya, banyak kasus itu misalkan di sini ada yang namanya keterangan atau jenis barang ya, saya tambahkan. Oh ya, kalau mau menambahkan kolom di sini misalkan saya lupa nih, saya lupa jenis barangnya belum. Nah, kita bisa seleksi. Nah, ini panahnya harus yang seperti ini ya, tanda panah ke bawah, tapi di kolom. Nah, ini bisa kita ke home, atau kalau shortcutnya itu klik kanan lalu insert. Nah, dia akan menyediakan satu buah kolom. Misalkan di sini kita menambahkan keterangan. Sebenarnya kalau di ujung kita tinggal tambahkan saja, misalkan keterangan.
Nah, kalau di sini kita bisa misalkan jenis barang. Jenis barang. Baik. Nah, ini masih ada terlihat dua barisnya. Kita bisa merge and center. Lalu di sini juga kita bisa lakukan border. Tadi ya, klik seperti ini. Baik, ini juga kita bisa border. Di merge and center. Oke. Kita atur alignmentnya atau paragrafnya. Misalkan ini sini juga misalkan ada contohnya expire-nya, barang expire, misalkan sini ada expire. Tambahkan biar banyak. Lalu di sini kita merge and center, lalu alignmentnya. Nah, sudah panjang ya. Sini sudah panjang. Nah, kita set print area. Baik. Tadi di page layout, set print area. Nah, sudah terlihat seperti ini. Baik, kita lihat printnya. Nah, ini terpotong. Wah, terpotong. Biar untuk tidak terpotong bagaimana? Bisa kita di sini ada page layout, masih di page layout. Kita bisa atur yang namanya scale. Scale-nya itu bisa kita kecilkan untuk biar nah, di sini garis putus-putusnya dia itu terlihat ya. Kalau tambah kecil dia tambah geser. Baik, kita lihat lagi printnya. Misalkan ini kita mau portrait, nah dia itu nanti akan terlihat seperti ini. Jadi semuanya ke print. Atau bisa juga kita di sini page setup ya. Nah, di sini juga sama. Ada misalkan ada yang nggak pengen gitu ya ngatur-ngatur persennya, bisa juga pakai fit to gitu ya. Ya, baik. Itu adalah bagaimana kita mengatur sebuah tabel gitu ya. Lalu kita akan memberikan warna di tabel ini. Ya kan, di sini saya ingin memberikan warna. Cara memberikan warnanya itu ada di home, lalu di fill color, kemudian kita bisa lakukan yang biru. Ini saya akan masuk ke warna biru. Nah, bagaimana ini nggak kelihatan nih tulisannya. Nah, kita bisa ubah tulisannya warna putih. Jadi biar kontras seperti itu. Baik, saya pengen masuk dan keluarnya beda, ya nggak apa-apa. Kita atur lagi di sini fill colornya, misalkan masuknya itu warna kuning atau coklat seperti ini. Lalu keluarnya itu misalkan saya maunya warna ungu. Nah, bisa juga seperti itu. Lalu saya pengen selang-seling barisnya bisa, tapi kalau misalkan tabel barisnya ada misalkan ada
20 baris. Nah, capek juga secara seperti ini, tapi kita akan lihat caranya adalah kita sorot dahulu. Misalkan saya pengen yang seperti ini, lalu di baris selanjutnya jangan lupa tahan kontrol pada keyboard, lalu seperti ini juga. Baik, misalkan ini saya mau kasih warna itu biru yang enggak terlalu terang ya, seperti ini. Nah, sudah cantik ya. Ini sudah jadi sebuah tabel. Namun di sini judulnya kita perlu merge lagi karena sini sudah lebar. Kita tekan merge and center, tekan lagi, jadi 2 kali. Ketika sudah di merge, jadi itu harus tekan dulu sekali karena unmerge, lalu ditekan lagi, seperti itu. Baik, sampai sini untuk membuat tabel sudah jadi. Kemudian kita akan lanjutkan di minggu depan, itu kita akan menghitung menggunakan formula ya. Oke, baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.